Purim ini secara luar biasa, ada kemenangan besar. Oh haleluya. Juga di hidup kita, apa yang engkau hadapi? Engkau menghadapi apa? Penyakit. Engkau menghadapi ini ya, menghadapi apa? Hutang piutang. Engkau menghadapi apa? Kalah terhadap kebiasaan buruk ataupun apapun juga. Mungkin masalah finansial, masalah rumah tangga, relationship atau apapun juga. Di Purim ini ada pembalian keadaan saudara. Kalau engkau dengar-dengaran dengan tua Elohim. Shalom Aleichem Beshem Yahushua Hamashiach. Sekali lagi Marahiakoti. Jadi begini ya, bahwa sebenarnya kita ini ada di Adar 5783. Lah, Adar 5783 itu yang artinya yang dirayakan pada Maret 6 hingga 7 itu adalah Purim ya. Purim. Nah, sebenarnya Purim ini apa? Purim ini memang perayaan yang dirayakan setiap tanggal 14 ya, 14 Adar ya, 14 Adar. Itu memperingati kisah Hadasa atau Esther yang dipakai Yahweh Elohim untuk menyelamatkan Yiddish di zaman Persia kuno ya, daripada rencana siapa? Rencana Haman, yaitu untuk membunuh, untuk menghancurkan dan menghapus semua Yiddish ya, tua maupun muda, perempuan maupun anak, hanya di dalam sehari. Nah, Purim sendiri ini sebenarnya adalah bahasa Persia, yang mana itu adalah pelafalan Purim ini daripada namanya Hadasah atau Esther itu sendiri. Jadi balik lagi ini bicara masalah ini ya, masalah logat ya, pelafalan ya. Tapi sebelum kita lebih jauh untuk mengerti sebenarnya Purim ini apa dan bagaimana, langsung saja kita ini ya, belajar dari Dabar Elohim. Kita masuk ya di dalam kitab Esther. Kota semua provinsi kerajaan Ahasuerus menyerang balik orang-orang berikhtiar mencelakakan mereka, dan tidak seorang pun dapat bertahan terhadap mereka, sebab semua orang merasa takut terhadap mereka. Kan semua pembesar provinsi, para raja wilayah, para gubernur, para petugas kerajaan turut membantu Yiddish, sebab mereka semua merasa takut terhadap Mordechai. Karena Mordechai begitu berkuasa dalam istana Melek dan kemasyurannya tersiar ke semua provinsi, bahkan kian hari kian bertambah besar dan semakin berkuasa. Demikian orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya dengan serangan balik, membunuh, menghancurkan, dan melakukan apa yang mereka lakukan terhadap para pembenci mereka. Di istana Susan, para Yahudi berhasil membunuh 500 orang, termasuk Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parma, Masta, Arisai, Aridai, Waisata, 10 anak laki-laki Haman, Hamedeta, dan tetapi tidak menjara barang rampasannya. Ada hukumnya ya di dalam Torah, ada yang harus dilenyapkan ya. Jadi jarahan barang tumpas yang memang harus ini. Selanjutnya yang ke-12, lalu Raja berkata kepada Ratu Esther, di sana Susan ini saja Yahudi telah membunuh 500 orang, termasuk 10 anak laki-laki Haman. Entah apa yang dilakukan orang Yahudi semua provinsi kerajaan. Sekarang apalagi permohonanmu, wahai Ratu, niscaya akan kukabulkan. Apa permintaan selanjutnya pasti aku akan penuhi. Esther menjawab, jika ini menyenangkan Raja, kiranya kepada orang Yahudi di Susan berikan wewenang, karena esok hari pun dapat melakukan hukum seperti yang berlaku hari ini menggantung 10 mayat anak Haman di tiang gantungan. Sebenarnya tiang gantungan ditiapkan untuk Mordechai dan untuk orang-orang Yahudi. Pada tanggal 14 bulan Adar, orang-orang Yahudi yang ada di Susan berkumpul lagi dan membunuh 300 orang di kota Susan. Kali ini pun mereka tidak menjara barang rampasannya. Yahudi yang berada di provinsi-provinsi lainnya yang seharusnya berkumpul mempertahankan nyawa mereka dari para musuhnya malah berhasil membunuh para pembenci mereka sebanyak 75.000 orang, dan mereka pun tidak menjara barang rampasannya. Hal itu terjadi pada tanggal 13 bulan Adar, pada tanggal 14 bulan Adar, dan mereka beristirahat, menjadikannya sebagai hari perayaan dan sukacita. Sedangkan orang-orang Yahudi yang ada di Susan yang berkumpul mengalahkan musuhnya pada tanggal ini ya, Purim tersebut ya, 13 bulan Adar, menjadikan sebagai hari perayaan sukacita.
Karena itu orang Yahudi pedesaan yang tinggal di kota kecil menjadikan tanggal 14 bulan Adar sebagai hari suka dalam perayaan suatu hari yang baik dan hari untuk saling mengantar-antar makanan. Anda bisa lihat ya klipnya. Seperti apa ini? Apa namanya? Istilahnya jajannya waktu Purim ini seperti apa? Sudah kita dan hari perkabungan menjadi hari yang baik, sehingga mereka dapat menjadikannya sebagai hari perayaan sukacita setelah hari saling mengantar makanan dan pemberian bagi orang miskin. Semua orang Yahudi sepakat melakukan seperti yang telah mereka mulai lakukan, di mana surat yang tertulis Mordekhai bagi mereka isinya Haman anak Hamedata orang Agag musuh segenap orang Yahudi telah merancangkan akan pembinasaan terhadap orang Yahudi, sehingga ia anak lakinya tergantung pada tiang gantungan. Karena itu orang menyebut hari-hari ini sebagai Purim, mengikuti kata Pur juga tadi seperti yang saya jelaskan itu pelagatan nama Esther ya, atau Hadasa di dalam bahasa Persia. Esther atau Hadasa atau mempelai. Nah, King Ahasiweros atau Xerxes II dari Persia ini gambaran siapa? Gambaran dari Yahusua Hamasya yang dikatakan mempelai pria daripada kehilatnya, perjamuan kawin anak domba. Nah, ini yang penting pelajaran akhir zamannya, bahwa kalau kita diluputkan ya, Haman itu gambaran daripada si jahat, diluputkan dari aniaya besar ya, Great Tribulation, itu bagaimana supaya berkenan kepada ini ya, Yeshua Hamasya Hamelek ya, Hamosia itu ya. Dengarkan kata Mordekhai atau siapa? Imarwah HaKodesh. Kita dengarkan tuntunannya, kita dengarkan counselnya, nasihatnya, kita ikuti dan benar-benar kita hidupi, maka kita pasti selamat, maka kita pasti diluputkan, kesusahan besar akan diubah menjadi great revival. Anda nggak percaya? Sejarah sudah membuktikan. Membuktikan apa? Marah Yakuti membuktikan bahwa di Purim tahun 1953 Joseph Stalin sakit dan meninggal. Padahal sebelumnya 1950 itu Joseph Stalin sudah mengatakan bahwa akan membantai banyak Yiddish di USSR atau Soviet atau sekarang Rusia. Tetapi lucunya pada Purim 1953 dia justru KO, meot, sakit. Nah, kembalian keadaan ada lagi pada tahun 1990 si Saddam Hussein itu waktu perang Teluk itu sudah memerintahkan untuk mengirim rudal Scud ke Israel. Tetapi Rabbi Menahem Schneerson itu sudah meyakinkan bahwa Israel akan selamat, dan ya sejarah mencatat perang Teluk Amerika dengan pasukannya datang menyerang Irak dan kemenangan besar pada saat Purim. Nah, semua apa? Bahwa dengarkan ya Ruah Elohim sendiri, Imarwah HaKodesh, yang merupakan implementasi atau tadi disimbolkan dengan Mordekhai ya. Maka kalau kita mendengarkan tuntunannya, terus kita konsultasi, Haman tuh nggak bisa apa-apa. Kita bisa menyenangkan ini ya, Yeshua Mesya Melek ya, mempelai kita, sebagai kita ini mempelai perempuan ya. Ketika masuk perjamuan pesta kawin anak domba, dikatakan di Tehillim 23 Mizmor Le David itu apa? Aku merayakan hidangan ya, pesta bangket itu di hadapan musuh-musuhku. Berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku,
dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oh, ini loh maksudnya. Purim sebenarnya maknanya spiritualnya ini. Ketika kita mengalami luar biasa, ada kemenangan gila-gilaan, kemenangan besar. Haleluya, haleluya. Ya, sekali lagi ya, saya Purim sama ya. Haleluya.